Oke, selanjutnya masuk ke Jakarta Islamic Index. Jadi, apabila Anda ingin mengetahui apa saja sih indeks yang masuk ke kelompok LQ45, Anda bisa download, Anda bisa buka di www.idx.co.id. Di situ ada tertera dari jenis perusahaan yang masuk kategori dari LQ45. Yang kedua, dari Jakarta Islamic Index. Yang kedua, yang ke berapa? 4 ya, 5 ya. Individual, gabungan, sektoral, LQ45, 5 dari JII Jakarta Islamic Index. Jadi untuk indeks yang masuk ke kategori kelompok Jakarta Islamic Index di sini menggunakan 30 saham yang dipilih dari saham yang masuk dalam kriteria, ingat kriterianya kriteria syariah. Jadi daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Yang digunakan sebagai pertimbangan di sini adalah sama kapitalisasi pasar dan juga dengan menggunakan kriteria likuiditas. Itu yang masuk ke kategori JII. Untuk JII, indeks yang mengukur di sini agak kinerja keuangannya juga yang likuiditasnya tinggi ya. Likuiditas transaksinya juga tinggi. Jadi dari 30 saham itu masuk ke kategori saham syariah. Misalkan ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori ada reksadana dana reksa indeks syariah, ada reksadana juga terkait dengan indeks finance syariah JI Tracker. Jadi yang ada syariah-syariahnya itu masuk ke Jakarta Islamic Index. Selanjutnya yang jenis saham yang lain ada indeks Kompas 100. Indeks Kompas 100 itu terdiri dari ya 100 saham perusahaan yang tercatat dan sahamnya itu dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan juga kapitalisasi pasar. Kriteria yang digunakan apa? Itu review penggantian saham, kriterianya itu tadi likuiditas dan juga kapitalisasi pasar yang tinggi. Jadi penggantiannya sama, masing-masing itu penggantiannya selama 6 bulan. Bagaimana likuiditas, bagaimana kapitalisasi pasarnya selama 6 bulan tersebut itu bisa mempengaruhi dari perusahaan itu akan tetap dimasuk ke Kompas 100 atau tidak. Jadi untuk mengukur performanya dari 100 saham tadi itu dilakukan selama 6 bulan sekali. Jadi untuk indeks Kompas 100 itu diluncurkan bekerjasama dengan perusahaan media Kompas Gramedia untuk indeks Kompas 100. Jadi Kompas Gramedia Group penerbit surat kabar harian Kompas yang pertama kali untuk meluncurkan indeks Kompas 100 itu. Selanjutnya masuk ke indeks bisnis 27. Itu kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Harian Bisnis Indonesia yang meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama bisnis 27. Kalau Kompas itu kan kerjasama dengan Gramedia, Kompas Gramedia kan. Kalau yang ini bisnis Indonesia. Jadi indeks ini terdiri dari 27 saham perusahaan yang tercatat dan dipilih berdasarkan sama kriterianya fundamental, teknikal, likuiditas, terus kapitalisasi pasar, akuntabilitas, dan juga tata kelola perusahaan. Itu masuk ke bisnis 27. Selanjutnya setelah jadi maaf untuk yang bisnis 27 tadi yang meluncurkan pertama kali siapa? PT Jurnalindo Aksara Grafika. Jadi penerbit dari surat kabar untuk Harian Bisnis Indonesia yang mempelopori adanya bisnis 27 itu dari penerbit surat kabar Harian Bisnis Indonesia tadi. Selanjutnya Pevindo 25. Pevindo 25 ini tujuannya itu memberikan tambahan dari normalisasi dari pemodal untuk saham-saham emiten kecil dan juga menengah. Jadi kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Pevindo itu lembaga rating
untuk meluncurkan indeks harga saham. Akhirnya dari kerjasama itu muncullah atau lahirlah Pevindo 25. Jadi maksud didirikannya Pevindo 25 itu untuk bisa memberikan tambahan informasi bagi pemodal, khususnya untuk saham di emiten yang kecil dan menengah, small medium enterprise. Jadi indeks ini terdiri dari 25 saham perusahaan yang tercatat. Saham perusahaan yang dipilih dengan pertimbangan kriteria ada total aset, tingkat likuiditas, kapitalisasi pasar, pengembangan modal, ROE, return of ekuitas. Dia menggunakan pertimbangan modal kan? Terus ada opini dari akuntan publik, itu penting sekali karena untuk bisa menilai kinerja perusahaannya dilihat dari laporan keuangan. Jadi Pevindo 25. Terus ada lagi indeks Sri Kehati. Jadi indeks Sri Kehati itu dibentuk atas kerjasama dari Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Disingkat dengan Kehati. Sri-nya itu merupakan kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Jadi dengan adanya indeks ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi kepada investor yang investor itu menginginkan untuk berinvestasi pada emiten yang memiliki kinerja yang baik sehingga bisa mendorong bagaimana usaha yang berkelanjutan. Selain dengan sustainable, usahanya bisa berkelanjutan, tapi juga memiliki kesadaran terhadap lingkungan karena keanekaragaman hayati yang diutamakan. Jadi dalam melaksanakan tata kelola perusahaannya itu tetap menjaga keanekaragaman hayati. Jadi indeks ini terdiri dari 25 saham perusahaan yang tercatat dan dipilih dengan mempertimbangkan kriteria sama tadi, ada total aset, PER, price earning ratio maupun dengan free float-nya. Ada lagi untuk papan utama maupun papan pengembangan. Kalau yang papan utama itu masuk dalam kelompok papan utama, kalau papan pengembangan itu masuk ke kelompok papan pengembangan. Jadi untuk macam-macam jenis saham tadi, saat ini di bursa itu ada 11 indeks harga saham. Itu semua disebarluaskan melalui media cetak maupun media elektronik. Apa tadi 11? Indeks harga saham individual, indeks harga saham gabungan, indeks harga saham sektoral, LQ45, ada JII, Kompas 100, Bisnis 27, Pevindo 25, Sri Kehati, papan utama, papan pengembangan. Itu masuk ke 11 dari indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang masuk di papan utama yaitu perusahaan yang sudah mempunyai likuiditas perusahaannya yang cukup bagus. Itu masuk ke papan utama, tapi juga itu sudah masuk di indeks yang LQ45 tadi. Terus selanjutnya untuk perhitungan indeks harga saham gabungan bagaimana?